Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Nah, buat Anda yang tiap harinya berkecimpung di dunia ekspor dan perdagangan internasional, Anda pasti udah hafal betul betapa krusialnya kelancaran aliran dokumen itu. Hari ini, kita nggak bakal ngebahas birokrasi administratif yang bikin pusing. Kita justru mau bedah tuntas soal proses apostil. Ibaratnya nih, ini tuh akses VIP buat mastiin perdagangan global Anda jalan terus, mulus tanpa hambatan. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, bayangin skenario mimpi buruk ini. Kontainer Anda udah sampai nih di pelabuhan negara tujuan. Klien juga udah nungguin jadwal pengiriman, tiba-tiba barangnya ditahan. Alasannya apa? Cuma gara-gara satu tanda tangan di dokumen Anda yang nggak bisa diverifikasi sama pihak bea cukai setempat. Wah, di dunia logistik, waktu itu kan uang ya. Penahanan kayak gini bukan sekedar masalah kertas kerja aja, tapi kerugian finansial nyata yang benar-benar bisa menghentikan seluruh rantai pasokan Anda. Seram kan? Biar hal itu nggak kejadian, ini dia 5 poin yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari mengapa apostil penting, prasyarat notaris dan dokumen, panduan portal AHU online, menghindari kesalahan portal, sampai gimana caranya melindungi bisnis Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mengapa apostil itu penting banget? Dan kenapa ini jadi fondasi perdagangan internasional? Di lapangan, kadang kita masih nemuin kebingungan nih antara proforma invoice dan commercial invoice. Gini, proforma itu pada dasarnya cuma penawaran awal atau sekedar estimasi harga aja. Tapi kalau commercial invoice, nah ini dia bintang utamanya. Ini adalah dokumen transaksi final yang benar-benar merepresentasikan kesepakatan nyata dan mengikat secara hukum. Asal Anda tahu aja, ini satu-satunya dokumen yang benar-benar dipedulikan oleh otoritas bea cukai asing pas mereka nentuin pajak dan keabsahan pengiriman Anda. Nggak bisa main-main kan? Dan ini nih fakta menariknya. Ada lebih dari 120 negara yang saat ini tergabung dalam konvensi apostil. Kenapa ini krusial buat kita? Karena sebelum adanya sistem apostil Kemenkumham ini, kita tuh harus ngelewatin proses yang namanya legalisasi rantai itu panjang banget, mulai dari Kemenkumham, lanjut ke Kementerian Luar Negeri, terus harus antri lagi di kedutaan besar negara tujuan. Aduh, buang waktu banget kan? Sekarang, dengan satu sertifikat apostil aja, dokumen Anda udah valid secara instan di ratusan negara tersebut. Benar-benar sebuah game changer. Lanjut ke bagian kedua. Prasyarat notaris dan dokumen. Ibaratnya, ini persiapan amunisi Anda sebelum mulai berperang. Dalam praktiknya di lapangan, commercial invoice Anda itu jarang banget bepergian sendirian di ranah internasional. Biar proses bea cukai benar-benar mulus tanpa gesekan, pastikan Anda udah nyiapin pasukan dokumen pendukung ini. Ada Certificate of Origin atau surat keterangan asal barang, lalu packing list yang ngerinciin semua detail kemasan logistik, dan jangan lupa Power of Attorney kalau misalnya Anda perlu menunjuk agen perwakilan di luar negeri. Nah, perhatikan baik-baik poin krusial ini. Anda mungkin direktur utama sebuah perusahaan besar dan pastinya punya stempel perusahaan yang sah. Tapi, bagi sistem Kemenkumham, tanda tangan internal perusahaan Anda itu aja nggak cukup loh. Faktur tersebut mutlak harus dilegalisasi oleh notaris terlebih dahulu. Kenapa? Biar tanda tangannya terdaftar di pangkalan data resmi. Tanpa adanya restu dari notaris yang sah, dokumen Anda udah pasti bakal gagal memenuhi syarat administrasi. Jadi, jangan sampai kelewatan step ini ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, panduan portal AHU online. Ini dia eksekusi langkah demi langkahnya. Kabar baiknya, eksekusi pengajuan ini sekarang sepenuhnya digital lewat portal administrasi hukum umum atau biasa kita sebut AHU. Urutannya gampang kok. Langkah pertama, Anda tinggal lakuin pendaftaran akun biar dapat akses terverifikasi. Langkah kedua, input data secara akurat, lalu unggah hasil scan faktur yang udah dilegalisasi notaris tadi. Langkah ketiga, kita tinggal tunggu verifikasi dari tim AHU, terus bayar deh tarif PNBB-nya ke Bank Persepsi. Nah, ini langkah keempat yang sering banget kelupaan. Setelah pembayaran sukses, Anda wajib bawa dokumen fisik tersebut untuk dicetak dan ditempelkan sertifikat apostil aslinya langsung di kantor Kemenkumham. Simple kan? Masuk ke bagian keempat, menghindari kesalahan portal. Ini ibaratnya kode curang atau cheat codes buat naklukin AHU online. Sering banget nih, kesalahan sepele malah bikin proses administrasi kita mandek. Contohnya, aplikasi dibalikin karena tanda tangan ditolak. Solusinya gimana? Selalu pastikan notaris yang Anda pakai itu udah beneran terdaftar resmi di Kemenkumham. Terus, gimana kalau datanya ditolak? Biasanya sih gara-gara kualitas scan yang jelek atau ada salah ketik. Jadi pastikan scan Anda itu resolusinya tinggi dan detail datanya persis sama dengan dokumen aslinya. Terakhir, hati-hati jangan sampai salah klasifikasi ya. Invoice Anda itu harus dikategorikan secara spesifik sebagai dokumen yang telah dilegalisasi notaris. Percaya deh, 3 tips sederhana ini bakal nyelamatin Anda dari buang-buang waktu yang nggak perlu. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, melindungi bisnis Anda. Fokus utamanya adalah memitigasi risiko perdagangan global. Saya mau tekankan satu hal penting banget di sini.
Mengurus apostil itu bukan cuma rutinitas atau formalitas birokrasi doang loh. Ini adalah alat mitigasi resiko yang benar-benar vital buat bisnis Anda. Kalau Anda mikir buat ngelewatin ini, siap-siap aja sama resikonya. Dokumen transaksi Anda berpotensi besar ditolak mentah-mentah sama bea cukai negara tujuan. Ujung-ujungnya, barang ditahan berminggu-minggu, proses impor jadi tertunda, dan amit-amit kalau sampai ada masalah hukum, nilai transaksi bisnis Anda bisa disengketakan cuma karena keabsahan dokumennya diragukan. Pastinya kita nggak mau itu terjadi. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan hari ini. Apakah dokumentasi ekspor yang rutin Anda gunakan saat ini udah benar-benar aman secara hukum? Coba dicek lagi. Kalau commercial invoice Anda belum punya validasi apostil, pada dasarnya Anda lagi mempertaruhkan efisiensi logistik dan nilai transaksi bisnis Anda sendiri. Jangan biarin deh kerja keras tim Anda hancur berantakan cuma gara-gara selembar dokumen yang belum terverifikasi dengan tepat. Yuk lakukan audit pada alur kerja persiapan dokumen Anda hari ini juga. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi explainer kali ini, dan selamat mengamankan perdagangan global Anda.